Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita sempat bertemu walaupun di dunia maya, namun tidak menghalangi segala aktivitas kita dalam rangka mewujudkan program tentang pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka ini. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama membuka acara ini sambil menunggu Pak Kadis bergabung dengan mengajak para seluruh teman-teman untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada 3 agenda yang kita akan laksanakan pada hari ini. Yang pertama, sepatah kata dari tim 2, kemudian arahan dari Pak Kadis. Ini sementara kita menunggu beliau untuk bergabung bersama dengan kita. Yang ketiga adalah diskusi dan tanya jawab. Namun yang perlu kita perhatikan dalam pertemuan ini adalah bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung, di bawah sekali itu ada telapak tangan, silakan diklik saja kalau ada yang ingin ditanyakan. Namun kalau tidak ada yang ditanyakan, mohon audionya dinonaktifkan, dan bagi teman-teman yang layak untuk menampilkan mukanya melalui dengan video, silakan diaktifkan ya, supaya lebih lebih jelas, oh ini orangnya ya. Begitu teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada tim 2 ini, dalam hal ini ketua tim, untuk menyampaikan sepatah kata sebelum kita lanjutkan di sesi diskusi dan tanya jawab terkait dengan kegiatan kita ini. Kepada Pak Ketua saya persilakan. Ya. Terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat teman-teman tim 2 pengimbasan IKM, khususnya belajar ID, pengaktifan belajar ID dan optimalisasi pemanfaatan PMM, platform Merdeka Mengajar. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili yang sempat bergabung. Saya lihat sudah ada 15 sini, jadi kurang 5 tim, berarti 10. Tadi 16. Mudah-mudahan teman-teman kita sementara berproses masuk. Dan ada yang satu bergabung dari Ibu Pengawas, sukarelawan Bu Hasmin. Terima kasih Bu, mau berbagi dengan kita bergabung. Baik, Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita bisa bertemu di dunia maya via daring yang difasilitasi kita dengan teman ini Pak Ridwan. Saya bersyukur bisa bersama-sama Pak Ridwan ini punya IT ini di atas rata-rata Bapak Ibu. Ya, kita ini ya di sedang-sedang saja. Ya, artinya kita bersyukur sekali ini dengan kesibukan kita masing-masing, ya kita bisa bertemu tanpa bisa jalan kegiatan-kegiatan lain juga, ya tanpa meninggalkan kegiatan lain. Dan selawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai contoh panutan bagi kita semua umat manusia di muka bumi.
Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya. Tim 2 ini diberikan surat tugas dari dinas untuk mengimbas terkait dengan IKM, khususnya ID, pemanfaatan akun belajar ID dan PMM. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa kemarin malam sudah rapat dengan tim 2 ini yang beranggotakan 5 orang yang terbentuk tim kecil. Ya, saya sebagai ketua, kemudian sekretaris Pak Ridwan, bendahara Ibu Haja Rahmawati, terus anggota Pak Guru Penggerak Pak Musamid dan Ibu Sulham. Ada juga sama-sama bergabung kita di sini untuk saling berbagi untuk menyamakan persepsi terkait dengan nanti pengimbasan. Terus yang kedua disepakati di rapat kemarin itu secara daring juga dengan tim bahwa pengimbasan akan segera dilakukan. Ya, kemungkinan besar dimulai minggu depan, dan ini ada 5 kecamatan ini di tim 2 untuk mengimbas, yaitu Baranti, Pancarijang, Pulo, Dua Pitue, Pituriasi. Ya, ini nantinya akan ditawarkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah bersama dengan teman-teman guru, apakah yang mau daring seperti ini, webinar, dan luring. Dan insya Allah tim saya ini dengan teman-teman berlima, insya Allah sukarela, ikhlas berbagi Bapak Ibu terkait dengan belajar ID dan PMM. Tak usah Bapak Ibu Kepala Sekolah atau teman-teman untuk jangan sampai merasa terbebani, ya tak usah pikirkan konsumsi dan seterusnya. Ya, intinya kita ini berbagi, Bapak Ibu. Berbagi itu ya tidak mutlak bahwa tim ini memiliki semua informasi, kemampuan. Ya, mungkin ada kelemahan, ya itulah kita saling berbagi nanti dengan teman-teman peserta. Ya, ini juga karena berdasarkan edaran Pak Bupati untuk percepatan ini, percepatan pemanfaatan akun belajar ID dan PMM. Ya, dan kemudian juga ada kesediaan tim ini dengan teman-teman. Kalau nanti teman-teman yang ikut berbagi ini kegiatan, insya Allah ada dibuatkan sertifikat, ya sertifikat dan gratis Bapak Ibu. Insya Allah bisa dipakai untuk naik pangkat. Ya, supaya ini bermanfaat semua kegiatan kita. Saya bersyukur sekali ini bisa bersama-sama dengan Pak Ridwan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kesepakatan diadakan rapat seperti ini. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan teman-teman kepala sekolah untuk bagaimana teknisnya nanti Turun bergabung Bu Haji. Pengimbasan terkait dengan ID belajar dan PMM. Dan mungkin nanti saya coba share tadi sekolah-sekolah, ya mudah-mudahan bisa terbaca. Saya coba mau minta izin Bapak Ibu tampilkan kembali. Ya, bisa kelihatan Bapak Ibu? Bisa? Bisa? Ya, bisa. Oh iya, jadi Bisa saya diperpasang sudah sedikit lagi. membesarkan ini ada 18 sekolah ini dari 5 kecamatan, dan saya sudah konfirmasi dengan teman-teman. Kemungkinan nanti ada sekolah yang bergabung, nanti melihat kesiapannya dia mau bergabung yang dekat. Nah, ini nanti akan dikirim di grup Bapak Ibu kesiapannya. Ya,
Jadi saya kira ini untuk sementara saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti mohon masukannya sambil menunggu Pak Kadis, kita minta arahannya bagaimana teknisnya. Dan ini sekali lagi semangatnya Bapak Ibu, kita ingin berbagi pembahasan ini dengan baik dan mohon masukan dan sarannya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita ini bisa berdiferensiasi mau daring seperti ini atau luring. Nah ini ya, insya Allah teman siap. Ada 2 guru penggerak ini yang masih muda, bisa kita manfaatkan ilmunya untuk berbagi dengan kita. Ya, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak atas sepatah kata yang disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sangat bermanfaat kepada kita semua. Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa kegiatan kita ini tadi malam kita rapat memang bahwa kami tidak menginginkan kita terbebani dalam kegiatan ini. Makanya saya tawarkan kepada Pak Ketua tadi malam, jangan pernah membebani teman-teman kita, terutama persiapan makan dan sebagainya. Kalau perlu ini tim turun di lapangan sudah siap memang bekalnya di jalanan. Itu kami wanti-wanti Pak. Makanya nanti persoalan waktu pelaksanaan ini tidak sampai barangkali waktu makan siang. Itu yang kami garis bawahi. Yang kedua, kegiatan ini Pak, teman-teman kepala sekolah ini adalah fasilitator di sekolahnya masing-masing untuk bagaimana kemudian memfasilitasi teman-teman guru mengikuti kegiatan ini. Itu tujuan utamanya kepala sekolah, untuk memfasilitasi teman-teman guru untuk aktif dalam kegiatan ini, mau luring atau mau daring. Karena insya Allah Pak, sesuai dengan yang dibahasakan oleh Pak Ketua tadi, kami akan menyediakan sertifikat gratis buat teman-teman semua untuk kepentingan teman-teman juga, terutama yang kenaikan pangkatnya. Kemudian ya, saya tidak panjang lebar barangkali, atau ada tambahan dari teman-teman yang lain tim. Ada Ibu Suhang, ada Pak Musamil. Sebelum kita lempar ke Haja Ramawati juga ada. Ya, ada Haja Ramawati. Ya, silakan kalau ada. Sebelum saya lempar ke teman-teman yang lain untuk kita diskusikan dan tanya jawab terkait dengan jadwal kita ini. Kalimur. Ya. Kalau misalnya tidak ada dari teman-teman. Tapi Farid. Ya, silakan Pak Muhammad. Sedikit tadi kayaknya wilayah Pituriawa. Ya. Tidak ada yang disebut tadi Pak Lukman. Oh iya. Kan kalau saya lihat di mandat itu Pak, jadi saya bacakan di mandat itu tim 2 itu Pancarijang, Kulo, Meranti, 2 Pituriawa yang ada. Iya. Tadi juga disebut Pak Lukman, kayaknya tidak ada Pituriawa Pak. Tidak ada saya. Iya. Tapi Pak Muhammad Mampis itu masuk Pituriawa ya? Iya, masuk Pituriawa, tapi sekolahnya itu SMP 6 Pitue. Iya. Dengan SMP 4 Pituriawa ya? Iya. Tahu Bu Sulham itu? Oh iya. Dekat dengan Bu Sulham. Gila. Jadi arahnya Pak Muhammad ini mau bergabung di mana ini? Saya tidak tahu Bu bergabung di mana, tapi yang jelas tadi saya perhatikan di Pituriawa itu di tim 1. Tabe Pak, halo. Iya, silakan. Pertemuan tanggal 20 bulan 9 yang lalu, kalau tidak salah di Sky itu Pak, ada 6 kecamatan sebenarnya.
Pancarijang, Pulau, Baranti, Pituriawa, Dua Pitui, dan Pituriase, Pak. Oh, berarti masuk. Per tanggal 20. Saya tidak tahu kalau berubah lagi. SK dari dinas. Per tanggal 20 bulan 9 yang lalu itu ada 6 kecamatan. Saya tidak tahu kalau ada perubahan lagi di belakangnya, Pak. Kalau di suratnya Pak Kadis ini per 24 November yang saya terima. Oh iya. Oh iya, memang belum ada Pituriawa di situ ya. Mungkin masuk di tim 1 mungkin. Tim 1 tidak apa-apa Pak Muhammad bergabung. Perlu perjalanan ini, Pak. Udah hitam ini. Kalau Pituriawa. Karena ada Bu Saryati tadi situ saya lihat. Dua Pitui Bu Saryati. Ya. Pituriawa juga Pak. Wilayah Pituriawa itu. Bu Haji Saryati. Jadi bagaimana Pak Lukman ini, Pak Ketua? Ya, nanti tinggal Pak Muhaimin. Ya. Dia mau bergabung di mana? Dia mau tim 1 atau di tim kita ini? Saya konfirmasi dulu dengan senior sama Bu Saryati untuk wilayah Pituriawa. Pak Askin sama Pak Ipang. Oh. Ya. Karena ada 4 SMP di situ, Pak. Pituriawa tidak masuk Dua Pitui itu di? Enggak. Tidak. Masuk Dua Pitui kalau nama sekolahnya, Pak. Oh. 4 Dua Pitui. Tapi masuk sekarang itu kan pemecahan dari Dua Pitui, Pak. Oh, jadi 3 Dua Pitui Dongi, 4 Dua Pitui, 4 Dua Pitui sama. Kalau 4 sama 6 Dua Pitui. Dua Pitui itu masuk Pituriawa. Pituriawa masuk wilayah Pituriawa itu, Pak. Iya. Tapi sekolahnya masuk di Dua Pitui. Ya, itu cuma kita berpikir Dua Pitui itu, Pak. Saya juga ini agak keliru ini. Jadi nanti bagaimana baiknya, karena terlanjur saya undang ini Pak Muhaimin dengan teman-teman yang lain. Iya. Gabung masih ada Pak Muhaimin. Yang jelas saya gabung saja Pak Muhaimin. Iya. Kalau saya begini, bisa. Pak. Kalau saya begini, sesuai dengan kan yang diundang adalah sekolahnya, berarti Dua Pitui masuk. Sekolahnya yang diundang, kepala sekolahnya. Nama sekolah Pak Dua Pitui, tetapi wilayah Pituriawa. Ya. Tadi Ibu Saryati juga saya lihat ada. Ya, ada Pak. Silakan Bu Asmin. Bu pengawas. Iya. Alhamdulillah Bu. Terima kasih. Yang pertama Pak Muhaimin, Ibu Sari termasuk di Dua Pitui. Untuk yang tempatnya memang di Pituriawa, karena 6 dot kecuali 4 Bulu Cendrana yang Pituriawa. Kalau yang Pak Muhaimin masuk di Dua Pitui ininya. Di pembagian lokasi sekolah masuk di Dua Pitui dengan Ibu Haji Sari. Kayaknya seperti itu. Kemudian yang kedua yang ingin saya perjelaskan, ada 2 kegiatan inti di sini, yakni yang pertama itu yang akun belajar ID, karena di situ sudah saya lihat dashboardnya rata-rata ada siswa yang belum masuk, itu khususnya mungkin untuk kelas 7. Kemudian ada adminnya kayaknya hampir semuanya sudah masuk. Ada yang sudah 90%, tapi ada juga guru yang akun belajar ID-nya mungkin di sekolah itu tidak dimasukkan karena mungkin ada kegiatan yang pindah atau yang pindah ke SD atau yang meninggal. Biasanya seperti itu, masih ada akunnya sehingga dia mengakibatkan di sekolah itu tidak 100%. Jadi yang kedua mengenai PMM. Jadi 2 kegiatan besar yang dilakukan oleh Bapak Ibu narasumber ini. Saya ingin tanya berapa hari pengimbasannya ke sekolah? Mungkin Pak Ketua. Ditampung dulu mungkin Pak. Oke. Karena yang ini memang agak berat, karena kalau melihat sekolahnya, kalau Dua Pitui berapa sekolah, kemudian Pancarijang saja ada 5 sekolah, kemudian Baranti
Pancarijang Pulau Baranti ya Pak. Baranti 4 ya. 6 sekolah kalau Pancarijang 1, 2, 3 tambah Muhammadiyah Rapang di ada 6. Jadi mana Pulau 2 di mungkin perlu pembahasan juga tentang waktunya, kemudian materi yang diinginkan kan tidak memberi saja materi, tapi kita menginginkan akun belajarnya semua aktif semua, kemudian PMM-nya bergerak semua. Jadi itu intinya Pak di suratnya Pak Kadis di pengawas itu, sehingga disampaikan seperti itu. Bapak Ibu guru kepala sekolah penggerak dan pengawas penggerak itu mengimbaskan. Tujuannya untuk mendongkrak sidrap yang masih dibawa dari kabupaten yang lain yang tidak disebut-sebut sidrap itu. Itu yang. Makasih Pak Ridwan. Pak. Tanya Bu, untuk terkait dengan pelaksanaan sampai kapan ini kegiatan berlangsung, kita nanti akan terjawab melalui dengan diskusi ini. Mungkin masih ada atau Pak Lukman mau tambahkan? Ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Moderator dan Ibu Asmin atas pertanyaannya, bagus sekali memang. Jadi untuk pengimbasannya ini Bapak Ibu, kita rencana izin Pak Ketua. Seperti yang disampaikan tadi Pak Ridwan. Izin Pak Ketua. Sekolah 1 hari. Izin Pak Ketua. Ya, karena ini untuk memicu teman. Kalaupun nanti daringnya atau luringnya setengah hari itu, tapi ada rencana untuk pengumpulan tugas lewat drive nanti untuk melihat perkembangannya itu. Sudah berapa misalnya di PMM sudah berapa yang nonton menonton video kemudian itu dengan yang dirilis itu lulus post test, kemudian lulus topik ya. Itu nanti mau dilihat di tugasnya supaya nanti ada pengecekan lanjut untuk mengecek itu. Dan saya apa yang disampaikan Pak Kadis di WA kepala sekolah itu terkait dengan PMM itu ada sekolah penggerak yang lebih rendah dibanding dengan sekolah non penggerak. Nah ini beberapa hari saya coba di sekolah, memang agak terlena teman-teman guru, banyak kita di sekolah penggerak. Saya coba fasilitasi bersama dengan Pak Musamil di sekolah saya. Ya, karena situ saya lihat baru 2 lulus topik, tapi alhamdulillah sudah di sela-sela ujian ini saya gunakan waktu luang guru yang tidak mengawas dan sekolah pengawas, kita fasilitasi untuk logging di PMM itu dan menonton video, dan alhamdulillah ada yang selesai 1 topik, ada yang 2 topik. Ya, ini mungkin perlu nanti mungkin pengimbasannya secara daring atau luring setengah hari, tapi ada tindak lanjutnya Bu. Seperti tadi Pak Ridwan katakan akan ada semacam sertifikat. Nah, itu nanti dilihat di situ progresnya. Ya, apakah selalu dia buka atau bagaimana tugas yang diberikan, dia selalu terkait dengan PMM. Ya, saya kira itu Bu Asmin makanya. Dan terkait dengan ID belajar, ini nanti optimalisasinya ini kan istilahnya masih banyak teman guru itu yang hanya untuk memakai saja, membuka, tapi ada mungkin teman guru penggerak nanti akan explore itu, ada titik 9 di situ untuk digunakan ke yang lain. Ya, artinya optimalisasinya di situ. Ya, ini nanti kita dorong teman-teman seperti itu, akun ID belajar. Saya kira untuk sementara selamat datang Pak Kadis. Mohon. Ya, maaf Pak, ini sudah dimulai. Jadi ya, alhamdulillah. Ini saya kembalikan ke
Pak Moderator, Pak Ridwan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ini ternyata sudah hadir Pak Kadis. Sebenarnya beliau tidak terlambat. Dari tadi kita bersama dengan beliau, hanya di background apa namanya ini, saya pasang fotonya memang supaya selalu bersama dengan kita. Ini Pak Kadis. Ya, mohon maaf Pak Kadis sudah mengganggu istirahatnya. Lanjut saja Pak Kadis, bahwa kami menginginkan semacam arahan dari Pak Kadis terkait dengan kegiatan kita ini, yaitu pengimbasan dan pendampingan pengaktifan akun belajar.id dan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Kepada Bapak Pak Kadis, saya ya. Kasih Pak Ridwan. Siap. Ya, jelas ya? Jelas Pak. Jelas, oke. Ya, kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, khususnya yang narasumber. Yang kami hormati Ibu Pengawas. Ya, alhamdulillah tetap eksis mengawal, mendampingi Dinas Pendidikan ini Pak. Jadi beliau hampir tiap hari lah kami komunikasi dengan Ibu Asmin, baik di grup maupun di chat pribadi. Bapak Ibu peserta yang sempat bergabung di sarana daring ini, ya alhamdulillah berkat inovatif saudara kita ini Pak Ridwan ya yang inisiasi. Ya alhamdulillah pertemuan bisa berjalan lancar meskipun tidak bertatap muka langsung, tapi ini samalah dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya secara luring. Bapak Ibu sekalian, apa tadi yang disampaikan Pak Ketua, Pak Ridwan selaku sekretaris, Ibu Asmin, Ibu Pengawas, dengan rekan-rekan yang lain. Jadi terkait dengan yang pertama, pembagian wilayah. Ya, pembagian wilayah kemarin memang waktu di SMP 3 itu kayaknya ada perubahan Pak. Ada perubahan dari tim GTK terkait dengan pembagian wilayah. Terus tadi ada juga terkait dengan lama pengimbasan. Nah ini juga memang betul Ibu Asmin tadi menanyakan hal itu. Karena kami di grup pengawas itu yang kami target adalah yang 60 sekolah Pak, yang IKM. Ya, jadi kita target dulu itu bisa sampai tuntas. Kemudian yang non IKN dan non PSP ini, ya inilah lama pengimbasannya ini yang tidak terbatas Pak. Karena target dari pusat melalui provinsi beberapa pertemuan itu tahun 2024 ini sudah semua tanpa terkecuali semua satuan pendidikan sudah masuk di kurikulum Merdeka. Ya, ini untuk terkait dengan lama pengimbasan. Nah untuk IKM ini Pak, harapannya kita kalau bisa kita target untuk yang 60 sekolah kita rampungkan paling lambat di awal tahun Pak. Di awal tahun ini sudah tuntas untuk yang 60 sekolah. Karena tadi disampaikan Bu Asmin, kita sidrap ini selalu berada di posisi bawah. Posisi bawah, naiknya tidak signifikan 1%, 2% ya. Meskipun ada kenaikan tapi bukan itu harapan kita. Bukan juga harapan kita bahwa kita cuma mengejar posisi, tidak juga seperti itu, tapi kami di dinas mengharapkan bahwa apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat ini betul-betul dimanfaatkan oleh seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Sidrap. Nah ini memang tugasnya berat Pak, dan saya salut, saya apresiasi dengan tim ini. Tadi disampaikan bahwa ini tidak diberatkan oleh sekolah-sekolah yang dalam istilahnya binaan di tim ini. Ini sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Pak Bu yang masuk di tim ini, yang menjadi narahubung kami, narasumber kami untuk memfasilitasi dalam pemanfaatan akun Belajar ID dengan PMM. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan juga di tim lain juga seperti ini. Maksudnya begini, meskipun
kita tidak mengharapkan ada pembebanan di sekolah-sekolah, tetapi sekolah-sekolah ini tolong dimengertilah dengan tugas teman-teman yang ada di tim kerja ini. Karena kenapa? Ini membagi ilmu itu tidak gampang dan tidak murah Pak sebenarnya. Ya, jadi ini harap pengertian dari teman-teman yang yang teman-teman sekolah yang dalam kondisi masa pembimbingan ini untuk mengertilah kondisi dengan teman-teman yang melakukan pengimbasan. Ya minimal kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini aktif karena beberapa wilayah TK kemarin sudah melapor ke kami, ada beberapa sekolah kepala sekolah ini yang sudah diwadahi, sudah dikunjungi, tapi belum maksimal Pak. Masih ada yang ogah-ogahan. Jadi harapan kita untuk di tim ini mudah-mudahan tidak terjadi kondisi demikian, dan harapan kami untuk tim kiranya memberikan laporan ke kami sekolah-sekolah yang tidak proaktif dengan kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu sudah susun. Ya, ini biar jadi pengawasan kami. Nanti ada Ibu Asmin dengan tim pengawas. Ininya nanti yang akan membantu kami untuk menindaki sekolah-sekolah yang tidak menghargai apa yang Bapak Ibu kerjakan selama ini. Ya. Nah makanya sebenarnya kita di Dinas Pendidikan juga sekarang serba salah Pak ya, serba salah, utamanya dalam pemanfaatan akun belajar ID ini. Akun belajar ID ini memang susah kita untuk maksimalkan karena kenapa? Tadi disampaikan Pak Ketua bahwa cuma dibuka saja, tidak dimanfaatkan. Nah, karena mau dimanfaatkan, tenaga-tenaga pendidik kita ini kurang menyiapkan wadah-wadah dalam pemanfaatan akun belajar ID ini Pak. Ya. Jadi mungkin semacam tugas, semacam apa dan segala macam. Nah inilah mungkin bisa nanti dibuatkan apakah itu di wadah Google atau apa. Jadi semuanya sudah berbentuk LMS. Ini harapan kita. Jadi akun belajar ini aktif. Seluruh tugas dan segala macam, seluruh peserta didik kita ini menggunakan akun belajarnya untuk menyelesaikan tugas, dan wadah pendidik kita ini menggunakan akun belajar ID-nya juga untuk dan mengevaluasi hasil dari tugas-tugas siswa. Ini mungkin yang perlu wadah kita siapkan untuk pemanfaatan akun belajar ID bagi siswa Pak. Nah kalau untuk guru ini kan sudah wajib sampai pemanfaatan PMM-nya ini harapannya kita ini bisa tuntas Pak sampai terakhir, sampai selesai. Ya. Itu harapan-harapan kita karena saya pernah buka-buka PMM ini ya, memang di sana banyak bahan-bahan yang bisa kita adopsi Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau kita mengharap Pemda, kita mengharap provinsi untuk menyiapkan wadah-wadah dalam pengembangan SDM, ini akan terbentur dengan anggaran. Ya, akan terbentur dengan anggaran. Nah, wadah PMM inilah yang untuk solusi dari kondisi-kondisi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi rugilah kita kalau kita tidak memaksimalkan PMM ini untuk para pendidik kita, para guru, para pengawas, para kepala sekolah. Nah inilah yang harapan-harapan kita dalam hal pengembangan SDM. Dan tidak menutup kemungkinan juga, kami juga tidak lepas tanggung jawab dari pengembangan SDM ini. Karena kalau tidak salah, insya Allah di besok hari Senin itu sudah ada pertemuan dengan tim TAPD terkait dengan DAU Rasa DAK. Ya, jadi nanti di DAU kita di Dinas Pendidikan ini untuk bidang pendidikan itu kurang lebih 69 miliar Pak. Nah ini betul-betul nanti kita akan manfaatkan untuk apa yang menjadi kebutuhan di sekolah-sekolah, baik itu dari pengembangan SDM-nya, sarana prasarananya maupun terkait dengan peserta didik kita. Jadi tidak lagi ada bantuan-bantuan baik itu dari aspirasi, baik bantuan dari mana yang sifatnya lobby-lobby pribadi. Ini tidak terjadi seperti itu lagi. Jadi kami sudah menyiapkan database siapa sekolah yang sudah
mendapat bantuan dan siapa sekolah yang belum mendapat bantuan. Ini mungkin jadi sasaran kita untuk asas manfaat yang 69 miliar ini, Pak. Ya. Nah, ini kondisi nanti di penjelasan teknisnya di hari Senin. Ini nanti juga kami akan sampaikan ke teman-teman kepala sekolah, Bapak Ibu guru, pendidik, semua pendidik, pengawas terkait apa sih pemanfaatan untuk kegiatan kita ke depan. Karena anggaran ini harus dihadapkan dengan SPM, Bapak Ibu sekalian. Harus dihadapkan dengan SPM, tidak menganggarkan, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada harapan dengan SPM untuk bidang pendidikan. Ya, jadi mungkin untuk sementara ini yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih juga untuk inisiatif memberikan sertifikat buat peserta di dalam pendampingan ini. Dan itu penekanan kami tadi, mohon untuk tim menyampaikan informasi kepada kami sekolah-sekolah yang tidak proaktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu sudah susun. Mungkin di wilayah lain Bapak Ibu sudah dapat informasi, kalau ada laporan-laporan seperti itu kami akan telepon langsung kepala sekolah, memberikan teguran bahwa kenapa, apa alasan sampai tidak mengikuti tim pendampingan ini. Ini sudah kerja sukarela, kerja cuma-cuma, tetapi tidak juga dihargai. Ini mungkin penekanan kami di tim kerja ini, Bapak Ibu. Jadi kami memberikan kewenangan penuh untuk melakukan pengembasan pemanfaatan akun belajar ID dengan PMM. Mungkin itu sementara Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kadis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis ini bermanfaat kepada kita semua. Terutama tadi ada anggaran yang 69. Ya, mudah-mudahan kita dapat semua. Amin. Insyaallah. Ya, luar biasa tugas Bapak ini, selalu mensupport kita terkait dengan kegiatan-kegiatan kita ini. Tinggal bagaimana kemudian kita menyikapi apa program Dinas Pendidikan. Insyaallah kami Pak dengan rekan-rekan akan mendukung semuanya. Mungkin Pak Kadis kalau misalnya tidak ada kesibukan bisa tetap bergabung dengan kita. Kalau misalnya ada kesibukan luar bisa barangkali nanti tinggal laporan kami akan laporkan kepada Pak Kadis. Insyaallah Pak, insyaallah. Oh, ya, alhamdulillah apa yang disampaikan Pak Kadis mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Kita lanjutkan kegiatan ini terkait dengan diskusi dan tanya jawab. Agendanya bahwa kegiatan ini semua sekolah yang ada di data kita ini akan semua kita akan usahakan mengunjunginya. Yang kedua, kalaupun misalnya ada sekolah yang tidak siap untuk dikunjungi, kami siapkan wadah bisa melalui dengan metode seperti ini. Namun terkait dengan sertifikat ini, Bapak dan Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, yang perlu saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan sertifikat nanti ini tidak serta-merta bahwa kita sudah ikut kegiatan ini, kita sudah dapat sertifikat. Kami dengan tim ini ada penilaian. Kami mencoba meniru apa yang dilakukan Repo. Ya. Apa yang dilakukan oleh Repo. Jadi ada ujiannya juga nanti Pak. Misalnya PMM seberapa sering Bapak Ibu membuka PMM ini, kemudian sampai di mana PMM Bapak ikuti. Ya, itu salah satu contoh yang kami ingin sampaikan. Mungkin Pak Ketua, saya persilakan. Terima kasih banyak Pak moderator, Pak Kadis yang saya hormati. Terima kasih arahannya Pak. Sesuai tadi penjelasan Bapak, kita fokus dulu ke yang memilih IKM. Ya, tim dulu berfokus ke memilih IKM. Kalau saya melihat di tim 2 ini, Pancarijang, Baranti, Kulo, 2 Pitue, Pituriase. Hanya 4 ini IKM Pak yang saya catat ini. SMP 3 mohon kalau keliru saya mau diperbaiki Bapak Ibu. SMP 3 Baranti,
IKM Mandiri Belajar, SMP 5 Cerijang, SMP 1 Dua Pitue, SMP 20 IKM Mandiri Berubah. Ya, jadi sesuai tadi harapan Pak Kadis, ini kita fokus di sini dulu, kemudian nanti lanjut dengan yang non IKM. Ya, ya. Jadi seperti itu tadi, memang apa sebenarnya kalau 4 sekolah ini saya lihat sudah lulus topik semua, malah saya terpicu apa yang disampaikan Pak Kadis di grup itu, bahwa ada PSP non PSP lebih tinggi dibanding PSP. Nah, ini yang saya lakukan di sekolah Pak Kadis sudah beberapa hari ini. Sampai setelah ujian ini anak-anak saya kumpul guru-guru untuk buka PMM login, nonton video. Alhamdulillah ada yang sudah selesai 1 topik, 2 topik. Ya, cuma saya lihat buka di dashboardnya itu ceknya belum berubah. Ada yang sampaikan mungkin 1 minggu baru diupdate lagi itu Pak. Saya yakin berubah sekolah saya Pak, karena teman-teman saya lihat kalau datang dulu di satu tempat saya dekat dia buka PMM. Ya, yang lalu-lalu memang kita agak zona nyaman nih Pak, sekolah penggerak kayaknya mungkin terlena di situ kan. Ini PMM kan nanti tahun kedua, tahun pertama tidak ada. Tahun pertama tidak ada. Ya, kalau yang IKM teman yang milih IKM Mandiri itu ya memang fokusnya di situ. Kalau di kita di PSP ada lokakarya, ada kesibukan-kesibukan lain. Ya, tapi itu saya coba untuk kembali mengingatkan teman bahwa kita ini perlu, bahkan kita yang perlu mengisi praktik baik kita di PMM itu. Ya, alhamdulillah Pak Kadis, saya di SMP 2 Beranti ada satu dengan saya dengan teman guru lolos narasumber video narasumber praktik baik di PMM sudah dikurasi hasilnya kementerian itu. Ya, jadi dan teman-teman lain juga di sekolah yang itu yang angkatan pertama. Ya, jadi sekira memang apa yang disampaikan Pak Kadis ini perlu kita fokus Bapak Ibu dan saling membantu, apalagi ada sudah edarannya Bapak Bupati itu untuk percepatan pengaktifan ya dan optimalisasi PMM. Dan tentunya tadi Pak Kadis mungkin ada saran juga dari teman itu yang memang waktu di SMP 3 Pansi itu Pituriawa diambil tim satu dan saya serangka waktu itu. Cuma waktu saya buat grup ini, pemahaman saya itu 2 Pitua itu masuk kita SMP 6 2 Pitua ya, saya hanya lihat 2 Pituanya rupanya masuk kecamatan Pituriawa itu. Oh, kecamatan. Pituriawa 4 2 Pitue, Bancirang 3 2 Pitue, Dongi. Ya, kalau 3 2 Pitue kalau sih kan memang masuk 2 Pitue. Nah, ini mungkin saya tadi sampaikan sama Pak Muhaimin dan teman-teman yang bergabung ini, silakan pilih Pak mau bergabung dengan tim 2 atau nanti di tim 1. Ya, itu merdeka memilih yang mana. Kalau enjoy di sini di tim 2, kita di tim 2 saja. Terima kasih itu untuk sementara. Ya, makasih banyak Pak. Ini ada Ibu Hasmin juga ingin menanggapi atau ingin ditambahkan, silakan Bu. Oke, makasih Pak Kadis. Kita di kali ini adalah penyamaan persepsi. Kalau tadi Pak Lukman mengatakan bahwa yang IKM itu empat SMP di grup ini. Sepengetahuan kami, kalau implementasi kurikulum Merdeka itu termasuk PSP, termasuk sekolah penggeraknya. Jadi bukan cuma yang mandirinya, yang IKM, tapi IKM sekolah penggerak juga termasuk. Jadi dimasukkan juga Pak Lukman di situ dengan Pak Ridwan, Ibu SMP 4 Pancarijang ya. Jadi kita samakan persepsi dulu Pak Lukman ya. IKM itu yang melaksanakan IKM, sekolah yang melaksanakan IKM itu di samping sekolah penggerak
juga sekolah yang mandiri. Jadi itu pemahaman kami yang selalu kami terapkan, sampaikan di sekolah-sekolah yang kami kunjungi sebagai sosialisasi, bahwa IKM itu bukan cuma sekolah yang merdeka mandiri saja, tapi sekolah penggerak juga adalah pelaksana IKM. Nah, yang kami sisir baru-baru ini selain sekolah yang IKM juga yang non IKM. Jadi itu kita samakan dulu persepsinya ini Pak Lukman ya. Sekolah pelaksana IKM itu ada 2, PSP dan mandiri. Menurut pemahaman saya seperti itu. Oh iya. Ya. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Moderator. Ini masukan dari Bu Hasmin terkait dengan IKM. Memang istilahnya bukan kalau PSP itu yang duluan. Ya, film duluan melaksanakan IKM. Kalau yang istilahnya pemahaman saya itu sesuai juga ada penjelasan Pak Kadis di Simpatiga Pangsi bahwa yang PSP yang mengimbas atau guru penggerak yang mengimbas ke IKM yang tidak non PSP, tidak non penggerak. Cuma memang kalau ada kesepakatan bahwa kita juga ingin memperkuat di PSP karena sesuai dengan yang saya sampaikan tadi bahwa ada juga PSP memang terlena. Nah, kita coba sama-sama. Seperti kalau ada yang eksternal masuk bisa mempercepat. Betul. Tergantung nasi kebijakannya Pak Kadis ini bagaimana bagus pasti. Karena terus terang ini saya lihat PSP saya di IKM sekolah saya itu yang dirilis itu yang lalu 4 Desember hanya 2 guru yang lulus topik. Ya, ini yang saya mau coba maksimalkan ini yang saya teman-teman setelah ujian ini. Ya, malah ada saya lihat teman juga SP itu belum lulus topik. Ini juga memang perlu Pak Kadis katakan evaluasi betul. Kita terlena. Jangan sampai kita yang mengimbas, kita yang kurang. Nah, itu yang perlu diperhatikan, dicermati Bapak Ibu. Ini juga saya bilang sama teman, saya ini merasa istilahnya ini. Saya biasa bantu teman berbagi, tapi kita ini yang kurang bagaimana ini? Nah, ini tolong ini tergantung kebijakannya Pak Kadis. Kalau memang kan ini juga bisa mendongkrak ini kalau kita jadwalkan istilahnya untuk masuk teman-teman eksternal ke yang tim ini ke sekolah penggerak. Ya, karena memang ini PMM Bapak Ibu nanti tahun kedua, tahun pertama tidak ada. Jadi biar sekolah penggerak sebenarnya sama dengan IKM ini. Nah, itu. IKM juga Pak sekolah penggerak. Iya, IKM artinya di sekolah penggerak. IKMK yang memilih selain sekolah penggerak. Ya, itu kasih Bu Hasmin sarannya saya serahkan sama Pak Kadis bagaimana petunjuk arahnya beliau kita siap laksanakan. Terima kasih. Jadi rupanya ini Pak Kadis bola kembali lagi ke Pak Kadis ini. Silakan Pak Kadis. Ya, kasih Pak Ibu. Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, ya memang kita maklumi kondisi Pak ya, dengan kesibukan-kesibukan yang ada kegiatan-kegiatan berupa lokakarya dan segala macam. Ini mungkin anggapan teman-teman tadi juga disampaikan bahwa ini mungkin terlena Pak. Nah, yang namanya sama pemahaman kami dengan Ibu Hasmin, yang namanya program tanpa terkecuali Pak, yang namanya program. Apalagi Bapak Ibu di PSP ini, di PGP. Ini kan menjadi cermin Pak, menjadi nahkoda untuk membawa program-program dari baik pusat maupun di kabupaten provinsi. Nah, kalau Bapak Ibu sendiri di PSP PGP ini yang tidak memberikan contoh, pasti tanggapan teman-teman yang non pasti bilang kepala idi. Ya, ini yang akan menjadi bumerang buat mensukseskan kegiatan ini Pak Ibu. Jadi bukan kami bilang mau membandingkan antara PSP dengan non PSP, tidak seperti itu. Tetapi kami mengharapkan betul-betul bahwa PSP PGP ini adalah leader dari perubahan mutu pendidikan. Itu yang harapan kami Pak. Jadi kami mau PSP PGP betul-betul melakukan perubahan pendidikan kita lebih baik. Itu harapan kami. Nah, Ibu Basmin juga kemarin di grup pengawas itu juga
banyak memberikan masukan, termasuk dengan Pak Hamsa memberikan masukan dan beberapa teman-teman pengawas, Pak. Jadi mohon maaf kalau mungkin lebih duluan tugas pengawas daripada PGP dengan PSP-nya. Sebenarnya lebih duluan beliau-beliau ini turun mengawasi dan memberikan informasi ke kami apa sih kendala-kendala di lapangan. Nah, dari informasi-informasi dari pengawas inilah yang kami mengambil tindakan-tindakan seperti ini. Itu juga harapan kami, Pak. Mohon masukan dari teman-teman PGP, PSP dengan seluruh satuan pendidikan untuk memberikan masukan ke kami. Apa sih yang menjadi kebutuhan? Apa yang menjadi kebutuhan supaya kegiatan-kegiatan ini apa istilahnya tidak menjadi kegiatan yang berulang, Pak. Jangan sampai Bapak Ibu di PGP, PSP ini sudah melakukan kegiatan itu, kemudian ada program lagi diikutkan lagi. Ini harapan kita. Jadi istilahnya jangan selalu mengharap bahwa semua harus melalui dari atas, Pak. Kita rubah masukan dari bawah, kemudian inilah yang kita kawal sama-sama. Ya. Jangan ada paradigma, ada mindset bahwa dinas pendidikan adalah Tuhan yang Maha Esa bagi guru dengan pengawas, Pak. Ini dihilangkan, Pak. Dihilangkan. Tugas utama kami adalah pelayan, Bapak Ibu sekalian. Masalah pembinaan kan di belakang, Pi. Ya. Di belakang, Pi, masalah pembinaannya. Untuk apa ada pembinaan kalau tidak ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang jelas harapan kita ya memperbaiki pendidikan kita ini. Ya, kan itu Pak Ibu yang tambahannya. Ya, luar biasa Pak Kadis ya. Jadi jangan menunggu dari atas. Kita kerja dari bawah. Betul Pak Kadis, betul. Iya. Saya arahkan ini pembicaraan kita ini Pak karena ini kan terkait dengan jadwal. Ini yang perlu kita sepakati barangkali Pak Kadis. Kita sepakati mungkin barangkali ini Pak Kadis perlu kita sepakati bersama dengan teman-teman kepala sekolah hebat ini untuk bagaimana kemudian menyusun jadwal ini. Yang kedua, bagaimana teman-teman yang jauh dari sini, artinya bagaimana apa yang harus kita lakukan dari tim ini untuk supaya bisa terjangkau. Saya tawarkan dulu tadi yang pertama bisa daring dan bisa luring. Ya. Silakan Pak Ketua. Ya. Ditampilkan barangkali dulu Pak Ketua jadwalnya. Ya. Saya coba bisa izin presentasi dulu. Ya. Bagaimana? Ya, sudah Pak. Bapak Ibu bisa kelihatan? Ya, sudah. Oh iya. Jadi ini rancangan jadwal Bu. Iya. Bapak Ibu. Pengimbasan. Sesuai tadi arahan Pak Kadis, kita fokus di IKM Mandiri dan PSP juga. Ya, salahnya Bu Asmi. Karena itu yang masuk di dashboard kementerian. Ya, betul. Adapun nanti yang lain ini yang non IKM dan non PSP ya kita juga akan jadwalkan. Tapi kita dulu prioritaskan ini. Yang SMP 5 Pancarijang, SMP 3 Baranti, SMP 2 Kulo, IKM Mandiri, SMP 1 2 Pitue dan sekolah penggerak. Saya dengar informasi yang PSP angkatan kedua belum masuk di dashboard ya Bu Asmi? Iya, belum masuk angkatan kedua. Berarti boleh sedikit Pak Lukman? Ya. Oke. Untuk yang SMP 5 Pancarijang, SMP 2 Kulo dan SMP 3 Baranti sudah di atas 80% itu. Karena tinggal 22 gurunya yang belum. Kemungkinan gurunya itu pindah atau bagaimana saya tidak tahu, tapi yang SMP itu tinggal sedikitlah gurunya. Cuma yang masih banyak itu dari 50 lebih gurunya adalah SMP 1 2 Pitue.
SMP 1 2 itu ini 3 guru lulus topik. baru sedikit Pak, baru sedikit. 3. Ya. SMP Baru itu 5 yang- Pancarijang 13 guru. Ya. Tinggi memang. Ya, SMP 3 Baranti 3 guru lulus topik. ya. SMP 2 Kulo 9 guru sudah tinggi juga. Sudah tinggi semua Pak yang di situ. Tinggal SMP 1 2 Pitue. Ya, 1 2 Jadi- Pitue, karena 1 2 Pitue itu sebenarnya sudah 2 kali di situ, tapi kayaknya mungkin karena kepala sekolahnya sakit sehingga kepeduliannya tentang itu agak kurang. Oh iya. Sudah saya sampaikan Pak Sumitro, tolong cek PMM, saya kirimkan dashboard. Ada 3 sekolah yang SMP-nya yang masih bermasalah di situ. Rata-rata semua sekolahnya besar. SMP 2 Pangsit yang di bawah dari 6 sekolah itu yang paling di bawah SMP 2 Pangsit. Kemudian SMP 1 Pangsit yang belum. Oh iya. Kalau SMP 1 2 Pitue itu mungkin karena kepala sekolahnya, jadi kepala sekolahnya. Tapi saya yakin kepala sekolahnya kalau dia disampaikan ini mungkin akan digerakkan kembali. Oh ya, mungkin nanti kita tim dulu prioritaskan di sana, Bu. Ya. Kemudian Pak Lukman, Pak Lukman, di sini sudah bergabung 1 guru penggerak yang sudah tahu tekniknya. Yang sudah saya ajarkan tekniknya bagaimana mengerjakan pelatihan mandiri itu. Kan di pelatihan mandiri saja, Ibu Sulhan. Oh iya. Ibu Sulhan, sudah saya ajarkan itu Pak, jadi dia mungkin bisa ajarkan seperti itu nanti. Yang mana orangnya itu Bu Sulhan? Ya, terima kasih. Ada Mana Pak, orang itu? SMP 4 Ya, Pituriase Pak, SMP 4 Pituriase. Pituriase. Oh, jauh. Ya. Kenal Ki, balik. Hah? Itu Pak, kalau Ibu Sulhan sudah tahu persis caranya bagaimana. Oh iya. Tapi kan tangannya Bu Sulhan. Ya. Terima kasih Pak Lukman. Ya, terima kasih banyak Bu Asmi informasinya. Jadi teman-teman tim ini kita mungkin dulu langkah pertama di SMP 1 2 Pitue. Ya, artinya kita silaturahmi di sana, siapa tahu ada istilahnya seperti sampai tadi Bu Asmi, ya kepala sekolahnya sudah sehat, teman Pak Faisal itu. Beliau itu istilahnya sangat juga proaktif di waktu sehat. Ya, dulu saya sempat di sana berbagi terkait dengan IKN kurikulum. Ya, Betul, bersama. Bersama dengan Ibu Asmin. Beliau selalu hadir mendampingi kita di sana. Ya, jadi beliau juga sudah mulai sehat ini. Jadi mungkin saran saya di tim ini, apalagi ada Ibu Sulhan, ya orang di sana, ya mungkin tahu karakteristik di sana, bisa bagaimana bisa meyakinkan teman. Ya, kira itu Pak Moderator. Jadi nanti yang lain yang ini menyusul, nanti kita tim menyusul untuk minggu depan ini yang kita prioritas dulu IKM ini. Kemudian menyusul teman yang non IKM dan non PSP. Sekira itu Pak. Ya. Moderator, saya tadi memang ini itu kekeliruan saya Bapak Ibu, mohon maaf. Ini saya hanya lihat sekolah itu 2 Pitue, 4 2 Pitue itu masuk ke 3 2 Pitue Dongi, 6 2 Pitue masuk Pituriawa. Ya, tapi tidak apa-apa kalau nanti kita akan jadwalkan beliau bergabung nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak. Jadi saya menggarisbawahi bahwa fokus utama kita adalah IKM dengan PSP. Itu tugas pokok kita dulu. Itu yang kita terutama SMP Negeri 2 Pitue. SMP 1 2 Pitue. Tentunya tetap kita mendampingi beliau, mengunjungi di sana, dan kemudian kita akan mendampingi melalui dengan daring seperti ini. Insya Allah kami akan mengajak guru-gurunya di sana untuk tetap berkomitmen untuk bagaimana kemudian meningkatkan dashboard sekolah kita ini. Saya kira seperti itu. Mungkin atau ada kepala sekolahnya yang bergabung. SMP 1 2 Pitue. 1 2 Pitue.
Yang mewakili. Langsung kita ya. Oh, nah, Tiga pasang. barangkali tidak sempat. kayaknya. Ya insya Allah. Karena 16 memang ini Pak, 10 saja ya, karena ada 6 tim, 5 tim tambah pengawas tambah 9. Ya, insya Allah. Apalagi ada Ibu Suhan ini, mudah-mudahan. Ya, Ya. betul, ini Luar bagus biasa. sekali, tepat. Ya, nanti kita coba silaturahmi di sana, Bapak Ibu tim, untuk berbagi. 15 silaturahmi di tanggal 15 Pak. Ya, apa ada Pak Kadis dulu sampaikan bahwa ya kita sampai di sekolah senyum-senyum supaya teman guru di sana Ya. enjoy dan bisa saling berbagi. Ya. Ya, begitu. Intinya bahwa kegiatan kita ini kita tidak ingin membebani Bapak Ibu kepala sekolah. Tidak usah repot-repot persiapkan ini apa dan sebagainya. Insya Allah tidak usah Pak. Kami akan berangkat dengan hati nurani bersama dengan teman-teman semua. Kami wakafkan waktu kita untuk teman-teman semua. Ya, begitu Pak. Itu yang perlu saya garis bawahi. Mungkin statement terakhir barangkali dari Pak Ketua, baru kemudian Pak Kadis, baru kemudian Ibu Pengawas. Kepada Pak Ketua silakan. Terima kasih Pak Moderator selaku sekretaris tim yang telah memfasilitasi kita semua ini. Saya bersyukur sekali bisa bersama dengan Pak Ridwan ini yang punya IT di atas rata-rata, saya sampaikan tadi. Dan Pak Kadis mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya beliau bergabung dengan kita ini. Pertanda beliau peduli dengan kegiatan-kegiatan kita. Dan seluruh teman-teman Bu Pengawas, ini Bu Pengawas tadi chat saya, bisa bergabung? Saya bilang alhamdulillah bisa, sangat bisa. Ini untuk berbagi kita. Dan teman-teman tim yang lengkap ini berlima, alhamdulillah, dan seluruh kepala-kepala sekolah, teman-teman. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan sudah mengganggu istirahatnya ini, dan ini untuk kepentingan kita bersama Bapak Ibu. Dan tentunya nanti kita coba bagaimana merumuskan jadwal itu dengan skala prioritas sambil melihat format tentu nanti akan dikombin dengan nanti teman-teman guru penggerak ini sudah tahu caranya bagaimana memanfaatkan akun belajar ID secara optimal dan PMM secara optimal, karena seperti tadi disampaikan bahwa Pak Kadis hanya saja memakai dan ada titik 9 di situ akun belajar ID bisa dimanfaatkan untuk classroom dan seterusnya, dan unlimited untuk webinar seperti ini. Ya, seperti ini juga unlimited Bapak Ibu. Apalagi kalau kepala sekolah itu unlimited di situ, dan dia admin bisa lihat. Dan saya sering buka-buka dan saya belajar juga banyak sama Pak Musamil. Beliau di penggerak di sekolah saya banyak membantu. Dan saya kira ini Bapak Ibu, semuanya Pak Kadis, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal kurang berkenan. Dan ini luar biasa ini tim berlima ini kemarin malam daring juga rapat seperti ini. Tindak lanjutnya ini hari juga kita rapat dengan TPC untuk persiapan pengimbasan itu, dan semoga ini bisa berjalan lancar dan dapat nanti menaikkan PMN di Kabupaten Sindap. Karena saya lihat tadi buka-buka Sopeng 100%, baru Pindrang tapi belum itu Pindrang. Ya, kita 96, berapa itu naik sedikit. Ya, mudah-mudahan minggu depan ini bisa lebih mendekat 100%. Terima kasih semua atas perhatiannya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke Pak Kadis, saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya akun belajar ID ini adalah sebuah alat kontrol bagi Kementerian Pendidikan sesungguhnya ini. Makanya saya ingin juga menyampaikan bahwa akun belajar.id ini bagaikan rumah yang sangat besar diberikan kepada kita dan gratis buat kita semua. Makanya Kementerian dan Dinas Pendidikan mengharapkan bahwa akun belajar ID ini dimanfaatkan sebenar-benarnya. Ya,
saya mencoba Pak mengikuti kegiatan-kegiatan webinarnya melalui dengan Repu ini luar biasa Pak, luar biasa, lengkap semua di sana. Yeah. Semua yang kita butuhkan ada semua di dalam. Tinggal bagaimana kemudian kita aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Repo. Luar biasa Pak Repo. Ya, kalau misalnya teman-teman nanti ada yang kewalahan atau ada yang ingin sekali menggali tentang akun belajar tadi, saya punya teman juga di Repo, kita bisa undang sebagai pembicara Pak, insya Allah. Tergantung dengan teman-teman semua. Mungkin itu yang pengantar saya, mungkin saya arahkan kepada Pak Kadis statement terakhirnya untuk kegiatan kita ini. Kepada Bapak saya persilakan. Terima kasih Pak Ridwan. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, jadi bukan kita mengajar posisi di dashboard IKM ya, tetapi betul-betul asas manfaat akun belajar ID dan pemanfaatan PMM ini Pak. Kalau masalah kita mau ranking di bawah sekali tidak ada masalah, yang jelas ini betul-betul bermanfaat buat kita semua, itu tidak ada masalah, bukan itu target utama. Target utama adalah asas manfaatnya. Yang kedua, Bapak Ibu selaku yang bertugas untuk melakukan pengimbasan tim 2 ini, itu tadi mohon untuk memberikan laporan informasi ke kami, sekolah-sekolah yang tidak proaktif di dalam kegiatan ini. Ini akan menjadi pantauan kami, dan nanti tugas dari Ibu Hasmin dengan teman-teman pengawas ini yang punya tanggung jawab untuk menindaki sekolah-sekolah yang demikian Pak. Ya, karena insya Allah kalau pengawas-pengawas kita, pengawas-pengawas SMP ini alhamdulillah mungkin secara diam-diam ya menyampaikan informasi ke kami. Gerakan bawah tanah. Siap, gerakan bawah tanah beliau. Tapi masukan-masukan beliau ini adalah kritik-kritik yang membangun Pak. Insya Allah. Ya, jadi beliau tidak menyampaikan, tidak menjatuhkan salah satu sekolah, tidak. Tetapi memang untuk kepentingan satu Kabupaten Sidrap. Ini alhamdulillah sudah ada perubahan juga di pengawas. Begitu juga nanti harapan kita di SMP SD Pak. SD ini juga kita akan merubah mindset teman-teman pengawas Pak. Kita akan merubah di sana supaya bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti halnya dengan teman-teman pengawas di SMP. Karena ini saya lihat yang sangat aktif adalah pengawas di SMP, sangat aktif. Ya. Teman-teman pengawas di SD ini masih kurang, masih minim. Dan itu insya Allah ke depan kita akan sama-sama untuk perbaiki. Jadi itu Pak, jadi jangan mengejar posisi di dashboard, bukan itu. Yang kita kejar adalah asas manfaatnya, ya. Karena kita mau continue, ini barang continue, siapapun besok yang menjadi menteri, siapapun besok yang menjadi kadis, siapapun besok menjadi pemimpin kita, ya, yang namanya pengembangan ilmu yang ada di PMM ini bisa kita betul-betul manfaatkan. Itu harapan kami Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa Pak Kadis. Terima kasih banyak Pak Kadis. Ini memang satu-satunya pengawas ini Serikandi ini. Luar biasa pergerakannya memang. Ya, sampai-sampai saya hampir setiap hari dikunjungi di sekolah Pak Kadis. Memang saya ingin sampaikan Pak begini. Akun belajar .id ini kami manfaatkan di sekolah kami ini. Kami sering rapat rutin setiap malam Sabtu bersama dengan Pak Kadis, Ibu Serikandi ini dengan guru-guru. Kami sering diskusi dengan guru-guru kami dengan melibatkan Ibu pengawas, bahkan tim fasilitator ingin sekali bergabung dengan kita dengan menggunakan akun belajar .id ini dengan Google Meet-nya. Begitu Pak Kadis. Ya, mungkin Ibu Serikandi barangkali saya persilakan segmen terakhirnya. Terima kasih. Saya singkat saja.